Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Kurniawan, NIM 22137014 akan membacakan laporan praktikum survei dan pemetaan cara 2, mengukur garis lurus di antara dua bangunan. Departemen Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Judulnya itu mengukur garis lurus di antara dua bangunan, yang dilaksanakan pada hari Jumat 16 September 2022. Cuaca waktu itu cerah. Anggota kelompok itu Aldi Saputra Daniel, Habib Kurniawan, Fitratur Rahman, Rian Fatur Rahman, dan Yunita Gabriel Marcelin Zabua. Adapun tujuan dari praktikum yaitu mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung-ujungnya. Yang kedua, mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengahnya. Dasar teori: membuat garis lurus yang terhalang di lapangan dimaksudkan pembuatan garis lurus tidak dapat dibuat secara langsung tetapi ada rintangannya. Membuat garis lurus di lapangan merupakan suatu yang penting pada pengukuran lahan dalam dunia pertambangan. Bagian terpenting dari pengukuran tanah adalah membuat garis lurus di lapangan. Dapat dimengerti bahwa garis lurus ini tidak dapat langsung diukur antara kedua ujung garis, melainkan beberapa titik, karena di beberapa kasus di lapangan kadang-kadang garis tersebut tidak dapat dibidik karena terhalang suatu bangunan. Maka dari itu dibuatlah garis-garis pembantu berupa gabungan titik-titik sebagai pembantu dalam menentukan kelurusan garis-garis. Rumus yang digunakan pada pengukuran garis lurus yaitu rumus Pythagoras yang dibuat untuk memastikan garis sudah lurus. Alat dan bahan: 1 yalon, 2 penukur, 3 pita ukur, 4 kompas. Keselamatan kerjanya yaitu helm safety dan rompi safety. Langkah-langkah kerja: 1. Persiapkan alat yang dibutuhkan. Buat bon alat dan tanda tangan dan dikerjakan oleh dosen yang mengajar. Pergi ke lokasi praktek. Menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujungnya. Dirikan yalon pada titik P dan titik Q. Seorang memegang yalon dan ditancapkan di A dan membidik ke P. Yang seorang lagi menancapkan yalon di B. Sesuai dengan instruksi dari A sehingga yalon A dan B segaris. Membidik ke Q, yalon A digeser. Sesuai instruksi dari B sehingga yalon B dan A dan Q segaris. Langkah 2 dan langkah 3 diulangi sampai yalon A dan B segaris dan B dan A segaris. Sketsanya seperti ini. Tetap praktikum yang dapat yaitu A sampai B 1,5 meter dengan sudut azimut 15 derajat, AP 4,18, sudut azimut 185, AQ 6,7, sudut azimut 16, BP sudut azimut 6,58, sudut azimut 195, BQ 4,62, sudut azimut 19, A1B1 1,5 12 derajat, A1P 1,15 190 derajat, A1Q 1,6 190, B1P 5,6 14, B1Q 4,4 13 derajat, A2B2 1,5 194 derajat, A2P 4 1,17 18 derajat, A2Q 6,6 M 154 derajat, B2P 5,15 meter 18 derajat, B2Q 4,61 190 derajat, A3B3 1,5 M 13 derajat, AP 4,17 13 derajat, A3Q 6,5 13 derajat, B3P 5,58 13 derajat, B3Q 4,63 13 derajat, BQ 10,25
150 derajat. Skala yang digunakan 1:200 dan hasil pembahasannya ini. Kesimpulan dan saran yang dapat yaitu kesimpulan, supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka lakukan praktikum secara berkelompok. Skala yang digunakan 1:200. Saran, lakukan praktikum dengan teliti dan lakukan praktikum dengan hati-hati dan menggunakan alat seperti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.